Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Penny untuk bisa melanjutkan Waalaikumsalam. ujian hari terakhir. Terima kasih Pak Guntur. Bu Eva siap? Ya. Insya Allah. Teori belajar apa yang digunakan untuk melandasi penyusunan modul ajar tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penny Susapti yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam ujian komprehensif ini beserta Pak Guntur Cahyono MPD yang telah memberikan kesempatan izin menjawab Ibu Bapak. Saya menggunakan teori konstruktivistik, di mana teori ini siswa diberikan keleluasaan untuk mengenali informasi dari apa yang dia dapatkan dari lingkungan ataupun pengalaman yang dia dapat. Jadi tidak mendapatkan informasi secara langsung dari gurunya, sehingga guru menampilkan sebuah bahan ajar, kemudian dianalisis permasalahannya oleh siswa, kemudian siswa menyampaikan dalam bentuk transformasi informasi dengan solusi. Ada juga yang humanistik, Bu, untuk menjaga pribadi dan emosionalnya. Jadi kalau yang saya terapkan di dalam Quran Surah Al-Ma'un itu sebenarnya di samping menelaah permasalahan dan mendapatkan solusi, siswa itu dituntut untuk humanistik emosional, karena di situ ada elemen mental yang harus mengedepankan perasaan terhadap keadaan lingkungan, karena berkenaan dengan makna dan pesan konsep yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un. Berarti dari 3 masih ada 2 teori lagi. Apa? Kognitivisme adalah berkenaan dengan pemahaman, penyimpanan memori, dan pengorganisasian informasi dalam otak siswa, sehingga pemahaman yang didapat oleh siswa itu menjadikan ia mudah mengatur dalam konstruksi aktif pengetahuannya. Misalkan, pembelajaran memahami melibatkan pengalaman dari makna Quran Surah Al-Ma'un. Di situ ada misalkan tidak boleh menghardik anak yatim. Nah, jadi pemahaman konsepnya diterapkan pada siswa tersebut melalui teori struktur mental dan cara kerja berpikir atau pola pikirnya gitu, Bu. Merubah pola pikir. Oke, baik. Kemudian tujuan pembelajaran di modul ajar yang dibuat Ibu. Tujuan modul ajar yang pertama, siswa mampu menghafal dan melafalkan Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, memahami makna dan pesan konsep yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un. Yang ketiganya, siswa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa yang tertuang dalam makna Quran Surah Al-Ma'un. Oke. Itu coba diuraikan satu saja yang terkait dengan, kan tujuan pembelajaran itu harus mengandung unsur ABCD. Coba dari satu tujuan pembelajaran tadi diuraikan unsur ABCD-nya. Selanjutnya Ibu di sini menggunakan media apa? Saya menggunakan media audio visual, Bu. Yang pertama PPT, yang kedua di situ ada video yang diperlihatkan Surah Al-Ma'un beserta konsep yang ada di video, contoh-contoh gambar yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian menyediakan 4 gambar, Bu, yang menggambarkan tentang makna Surah Al-Ma'un, mulai dari gambar anak yatim, yang kedua gambar tentang sholat, yang ketiga gambar orang yang sedang memberikan bantuan, kemudian yang keempat gambar keseluruhan dari makna konsep Quran Surah Al-Ma'un. Oke. Ya, dari video tersebut untuk pembelajarannya itu berarti menggunakan pendekatan apa? TPACK. Ya, gitu ya Bu ya. Nah, di situ ada teknologinya ya. Pendekatan TPACK, Bu, teknologi pedagogi context knowledge. Ya. Materi pembelajarannya itu apa, Bu?
Materinya Quran surah Al-Maun, Bu. Oke, materinya tentang surah Al-Maun. Di dalam materi tersebut mengandung dimensi pengetahuan apa saja? Dimensi pedagogik, keterampilan, sikap, pengetahuan. Nah, sekarang tadi yang terkait dengan P5 PPRA, apa saja isi dari P5 PPRA yang ada di modul Ibu? Isinya saja, apa saja poin-poinnya? Poinnya tentang profil Pancasila itu yang pertama yang diambil dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memahami konsep tauhid, nilai keadilan, kesadaran akan tanggung jawab sosial, kemudian ada dimensi kolaboratif, pentingnya saling menolong, dan kesadaran akan tanggung jawab. Yang kedua ada dimensi profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu dimensi peduli sosial yang berkaitan dengan empati, perasaan belas kasihan, kemudian kesadaran akan menolong orang lain, pentingnya berbagi dengan orang lain. Kemudian ada dimensi empati, yaitu memahami perasaan orang lain, peduli terhadap kesusahan orang lain, dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Asesmen yang Ibu buat apa saja di modul ini? Asesmen kolaboratif, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya tujuan PTK-nya. Untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam memahami makna dan konsep Quran Surah Al-Maun dan meningkatkan hafalan siswa dalam Quran Surah Al-Maun. Ibu, itu kan menggunakan PTK. Dalam PTK itu kan dilakukan melalui siklus ya. Setiap siklus ada berapa tahap, Bu? Ada 4, Bu. Ada perencanaan ya. Ada perencanaan, tindakan Terus? atau acting ya. Terus observasi sama refleksi. Dibuka surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sekarang dibuka surah Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sekarang dibuka surah Maryam ayat 1. Qaf ha ya ain shad. Sekarang ditulis surah Al-Maun ayat 1. Sudah, Pak. Oke, lihat. Saya lihat, ditunjukin ke belakang saja, nggak usah maju. Oh, Ke belakang. Oke, cukup. Sebentar, ada. Oh, ya, udah bagus itu tulisan. Saya rasa cukup, Bu Mbak Eva ya. oh, Bisa live. ya, Bisa, baik. Terima kasih, Pak Guntur. Ya. Baik, Bu Eva, silahkan. Sudah selesai ya, silahkan. Alhamdulillah. Ketua room ya, panggilkan selanjutnya. Baik, Ya. Bapak, Ibu, terima kasih atas bimbingannya. Mohon doanya dan mohon terus dibimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.